Alhamdulillah nih Mas, saya senang banget sebenarnya. Banyak teman-teman saya yang muji rumah ini cantik, kayak mendukung banget kalau rumah sama view-nya itu kayak mendukung banget, ini kayak tercerminnya kayak ya inilah saya gitu, inilah saya. Nah, ini kita berada di proyeknya rumah Mbak Devina, klien kita, yaitu Ria Devina. Ini lokasinya di Krapyak, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sebenarnya pertama kalinya ya karena tetangga, tapi walaupun tetangga saya tetap cari info tentang Omah Mulyono ya, dari IG, dari tetangga-tetangga misalkan ya. Terus saya baru hubungin ownernya Omah Mulyono itu. Sekitar 6 bulanan yang lalu. Itu Mbak Devina datang konsultasi dengan kita bahwa ada set yang kebetulan di selatan rumahnya saya sendiri kayak gitu kan. Nah, itu mau dibangun untuk rumah tinggalnya dia kayak gitu. Sebenarnya pengembangannya ke depan ada rumahnya dan plus ada kosannya di belakangnya kayak gitu. Adapun untuk style tema rumahnya ini dipilih American style setelah kita tunjukkan beberapa referensi ke Mbak Devina. Mbak, ini ada referensi arsitektur Skandinavian, industrial, terus klasik, tropical, sama yang terakhir ini American House kita tunjukin. Ternyata Mbak Devina antusiasnya di ketertarikannya pada arsitektur yang temanya American House tersebut ya gitu kan. Dulu tinggalnya di Temanggung, itu rumah Eyang itu kayak rumah-rumah Belanda kayak gitu Mbak. Jadi apa ya, kepinginnya itu rumah saya itu klasik, cuman saya nggak mau yang terlalu klasik nih gitu. Jadi saya ngomonglah sama Omah Mulyono, saya pinginnya seperti ini, yang jendelanya kotak-kotak, yang kayak Belanda, kayak Amerikan, cuman jangan terlalu yang klasik supaya saya nggak takut kayak gitu. Lahannya sebenarnya cukup besar, tapi untuk rumah itu kan karena tadi mau di sebagian dikomersilkan untuk kos tersebut, jadi untuk lahan rumahnya terbatas sekitar berapa ini ya? Ada sekitar 150 meter persegi. Nah, di lahan 150 meter persegi itu kebutuhan rumahnya dari Mbak Devina sendiri itu membutuhkan 4 kamar. Kalau untuk ke depan anaknya udah besar-besar kan cukup itu, jadi 3 kamar. Untuk masing-masing anaknya udah dapat jatah sendiri-sendiri kayak gitu kan. Di sini kan kebetulan di desa Mbak, gitu. Jadi kegiatan-kegiatan masyarakat kayak tahlilan, terus kenduri itu masih sangat kental di sekitar sini kayak gitu kan. Jadi pengennya Mbak Devina itu open space, ya, makanya lihat aja pada desainnya kita. Antara living room dan dining room dan dapur itu jadi satu gitu kan. Nah, terus Mbak Devina juga punya carport yang luas. Nah, sewaktu-waktu kalau kegiatan masyarakat tersebut pesertanya rame, itu bisa lokasi pertemuannya sampai ke carport tersebut ya gitu.
Dari awal kan udah kayaknya saya udah cocok nih ya, udah cocok dari desain, dari penempatan ruang, dari segalanya itu udah cocok. Nah pas waktu di lapangan tuh nggak terlalu banyak yang diubah lah Mbak ya, paling cuman karena yang di carport tuh mungkin dulu tuh cuman berapa meter gitu ya, saya mintanya yang full aja nih, semuanya ditutup aja kayak gitu. Nah, selain itu, dan kebetulan di rumahnya Mbak Devina ini kemarin melihat space carportnya yang kurang besar. Jadi, karena mungkin ya itu tadi temanya kita ini rumahnya yang masih disesuaikan dengan lingkungan masyarakat ya, kegiatan sosial dan segala macam. Inginnya Mbak Devina itu carportnya lebih luas lagi. Selain fungsi mobil atau kendaraannya tetap masuk, tapi juga bisa menampung kegiatan berkumpulnya tadi, berkumpul masyarakat. Ciri khas American House atau American Style itu sih sebenarnya hampir mirip dengan gaya-gaya rumah Eropa atau gaya-gaya rumah klasik kayak gitu. Tapi kalau di rumah American Style ornamen itu hilang, tinggal bentuk-bentuknya. Jadi kalau kita lihat antara rumah klasik dengan rumah American Style itu jendelanya hampir-hampir mirip kayak gitu kan. Dia ada grid-gridnya tuh, jadi pintu ada gridnya, enggak cuma polos, terus yang di bagian jendela juga ada grid-gridnya. Nah, selain itu juga bentuk atap. Nah, bentuk atap rata-rata rumah American Style itu dia menggunakan atap-atap pelana. Nah, ini juga hadir di tempatnya Mbak Devina. Atapnya kita desain biar memperkuat ciri khas American Style tersebut ya gitu kan. Terus pemilihan warna juga. Jadi warnanya rumah-rumah American Style sebenarnya ada yang dominan putih. Cuma kalau yang pengen warnanya berbeda, itu biasanya warna-warna cenderung yang matte ya gitu, bukan yang warna-warna yang cerah, cetar kayak gitu kan. Jadi kayak yang di sini kan kita lihat tuh birunya kayak biru navy. Seiring perjalanan pembangunan, memang kadang-kadang ada request tertentu dari klien. Jadi penyesuaian bentuk-bentuk itu, terus warnanya tadi dikombinasi, akhirnya jadilah model-model yang American Style. Kita cenderung memilih warnanya kombinasi dominannya tetap warna putih. Itu karena ya warna putih tahu sendiri lah, warna putih itu warna yang netral, terus sifatnya juga long last time kayak gitu kan. Jadi biar besok Mbak Devina nggak cepat bosan lah kayak gitu kan. Terus mau ganti-ganti furnitur juga kalau warna putih itu gampang kayak gitu kan. Mau dia nanti pakai modelnya furniturnya yang bener-bener American Style bisa, terus mau yang modelnya yang Skandinavian itu juga masih matching kayak gitu kan. Kadang-kadang orang buat desain rumah atau merencanakan rumah itu tidak terpikirkan untuk peletakan bak sampah, Mas. Jadi kalau di rumah Devina ini kita pikirkan sedetail itu. Jadi dari rumah atau dari dalam rumah itu tidak perlu keluar rumah untuk membuang sampah di luar area rumah. Tukang sampahnya tidak perlu masuk sampai ke dalam rumah, atau dari yang punya rumah juga tidak perlu keluar untuk membuang sampah. Terus di bawah tangga, karena tadi kan space lahannya tidak terlalu besar. Nah, kamar mandi yang di bawah atau kamar mandi sharingnya ini, nah jadi fungsi di bawah tangga kita jadikan kamar mandi, dan cukup ideal kok karena tangga kita desain selebar 1,2 meter. Jadi untuk orang lalu lalang itu juga sangat gampang. Terus untuk akses masuk bawa barang ke lantai 2 juga gampang kayak gitu. Nah, kita pikirkan sedetail itu. Selain ada kamar mandi di bawah tangga, sisa selain space kamar mandi tadi, ada space untuk kita jadikan gudang. Nah, di bawah gudang itu juga kita buatin hidden. Kebetulan kamar mandi ini menggunakan water heaternya menggunakan gas. Nah, gasnya kita
sembunyikan di bawah tangga tersebut ya gitu. Jadi rumahnya ini walaupun tidak terlalu besar, dia barang-barang seperti itu kita sembunyikan serapi mungkin kayak gitu. Oke, selain ruang-ruang tadi ya Mbak ya, ini kita juga ada detail-detail yang lain Mbak, kayak di fasad rumah karena ini temanya American House, itu ditunjukkan selain warna, itu juga kita tunjukkan pada jendela living room yang di lantai 2. Nah, itu tadi fungsinya sebagai ruang baca atau ruang santai dengan view-nya view sawah, view Gunung Merapi. Tapi dari depan kita lihat itu juga khasnya American style, itu jendelanya seperti itu. Kelihatan banget ya gitu. Kental banget di auranya di jendela tersebut ya gitu. Rumahnya ini kelihatan adem kayak gitu kan. Lahan yang tersisa kita fungsikan sebagai taman. Nah, kita lihat nih di belakangnya saya sendiri itu kita buatin taman, itu ada space di sampingnya carport, itu masih ada tamannya, masih ada kita taruh tata letakkan pohon pakis Brazil di sini, itu sebagai peneduhnya besok. Itu aksen American style-nya kita tandain dengan model pintunya, itu pintu ada grid-gridnya, itu terlihat banget. Nah, selain itu pintunya kita buatin pintu double, itu fungsinya salah satu agar mudah untuk mobilisasi furnitur-furnitur yang ada di dalam rumah. Jadi kalau untuk sehari-hari kita cukup buka satu pintu, tapi kalau misalnya ada kegiatan yang seperti itu, ketika kok nerima tamu banyak, ya udah tinggal dibukain aja 2 pintunya, itu kan jadi space-nya juga jadi terasa lebih lebar kayak gitu kan, lebih lega. Selain itu di dapur kita juga buatin jendela di sini. Bukaannya ini ketika Mbak Ria masak yang yang sangat menyengat baunya. Nah, ini sangat menolong juga kayak gitu loh. Jendela kecil ini menolong biar baunya tidak ngumpul di dalam ruangan rumahnya ini kayak gitu. Ini kita carportnya Mbak Ria, salah satu sisinya tetap kita kasih atap transparan biar pencahayaan atau daylightnya itu ketika siang-siang termaksimalkan di area ini. Tujuannya secara tidak langsung juga jadi ruangan dapur dan ruangan tengahnya itu jadi pencahayaan ini juga menerus ke area tersebut ya gitu Mbak. Di tangga itu jendelanya besar. Nah, jendela besarnya itu sudah cukup, sangat-sangat cukup ketika siang, pagi, sampai sore itu tangganya sudah terang. Walaupun mendung juga dia sudah terang, tidak perlu kita nyalain lampu kayak gitu kan. Iklim Indonesia itu kan iklim tropis ya. Kalau rumah itu kurang pencahayaan, kurang tata letak penghawaan, itu nanti kedepannya mesti cepat banget lembab. Nanti lembab, rumahnya, dindingnya mulai berjamur. Berjamur, nanti dindingnya mulai keropos kayak gitu. Jadi pemanfaatan daylighting kita benar-benar perhitungkan di rumah ini. Dari sisi depan rumah kita lihat pagernya Mbak Devina ini kita pilih dengan model wire mesh. Ini juga sebenarnya sebagai kita tidak pengen ngeblok. Pertama dari luar, yang kedua dari dalam. Nah, sayang kan view sawahnya. Nah, jadi dari carport, dari ruang tamu, dan dari kamar bawah, itu juga masih bisa lihat sawah yang di depan. Apalagi ada aliran-aliran airnya itu, gemericiknya itu kan, wah. Kalau pencahayaan area-area lain ya, kita buatin bukaan-bukaannya itu lebar-lebar. Batasan ketika kita mendesain atau merencanakan sebuah desain rumah untuk tahap kepembangunan, kita akan lebih nyaman ketika sudah memiliki patokan harga dari sang klien kayak gitu. Jadi ketika klien menyebut nominal sekian, kita tahu batasan kita untuk mendesain. Karena itu kayak saya nih pengen rumah seperti ini, budget saya tuh segini nih Mas, yang gitu kan. Jadi ya mereka itu mewujudkannya ya, alhamdulillahnya cocok lah Mbak. Cocok dari segi saya pengen seperti apa, budgetnya juga saya tidak over budget lah, intinya begitu.
gitu. Terus tambahannya juga alhamdulillah masih terjangkau gitu. Oke, rumah ini dengan 4 kamar, terus ada living room, dining room, termasuk kitchen setnya include carport dan taman. Budgetnya yang kita spend di bangunan ini mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya itu sekitar 500 juta lebih dikit, nggak nyampe 550 juta. Saya kesini tuh kayak cari ketenangan untuk diri saya tuh dapet lah di ruangan, di view, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk Omah Mulyono sudah mewujudkan impian saya, imajinasi saya dari kecil pengen punya rumah yang seperti ini, depan view yang bagus banget, rumah yang nyaman buat saya dan anak-anak. Terima kasih banyak Omah Mulyono. Kasih. Sekian tur kita di rumahnya Devina ini. Sampai jumpa di karya-karya Omah Mulyono berikutnya.